Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaifa halukum ya abnai? Alhamdulillah bi khair. Ya, anak-anakku sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan lagi dari pelajaran kita, yaitu dari buku Sirah Nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang Hajjatul Wada, yaitu haji wada atau haji perpisahan. Karena Rasulullah SAW tidak berhaji lagi setelahnya, dan juga belum pernah haji sebelumnya. Dan ini merupakan tanda bahwasannya Rasulullah SAW akan kembali kepada Rabb-nya, akan meninggalkan umatnya, yaitu akan meninggal dunia. Ya. Dan di antara tanda-tandanya yaitu adalah haji wada, yang pada waktu itu dihadiri oleh ratusan ribu dari para sahabat, ya. Lebih dari 100.000 orang, bahkan sampai 120.000 orang. Ya, kemudian juga di antara tanda-tanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin meninggalkan umatnya pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah, Nabi beriktikaf 20 hari. Biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf 10 hari, tetapi pada tahun tersebut, pada tahun 10 Hijriah, Nabi beriktikaf 20 hari. Dan juga Jibril datang kepada Nabi untuk mengajarkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Biasanya pada bulan-bulan Ramadan sebelumnya, Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak sekali, untuk mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada anaknya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, la arodalika illa qtirab ajali. Saya tidak melihat yang demikian itu, yaitu maksudnya Jibril datang untuk mengajarkan Al-Quran 2 kali, kemudian Nabi beriktikaf 20 hari. Saya tidak melihat yang demikian itu kecuali iqtirab ajali, ajalku telah dekat. Dan juga Nabi berwasiat juga kepada Mu'ad bin Jabal yang akan pergi ke Yaman dalam rangka untuk berdakwah. Maka Nabi berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal, berkata, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innaka asa an la talqani ba'da ami hadha. Sungguhnya barangkali engkau tidak akan bertemu lagi setelah tahun ini. Wala'allaka antamuru bi masjidi hadha wa qabri. Barangkali engkau ketika melewati ini engkau melihat masjidku atau melihat kuburanku. Fabaka Mu'ad, maka Mu'ad menangis, karena dia takut kehilangan dari orang yang paling dia cintai, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di antara tanda-tandanya Nabi ingin meninggalkan umatnya, yaitu ketika haji wada Nabi mengatakan, la'alli la alqakum ba'da ami hadza, barangkali aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian. Pada saat itu sahabat jumlahnya sangat banyak. Nabi mengatakan seperti itu, la'alli la alqakum ba'da ami hadza, barangkali aku tidak akan bertemu dengan kalian setelah tahun ini. Wala'alli la ahujju ba'da ami hadza, dan barangkali saya tidak akan bisa berhaji setelah tahun ini. Maka dengan demikian turun juga surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, yang menunjukkan agama Islam telah sempurna. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku cukupkan bagiku nikmatmu untukmu. Jadi turun ayat tersebut menunjukkan agama Islam telah sempurna. Dan juga turun surat An-Nasr, yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW
akan meninggalkan dunia ini. Nah, kemudian ya di awal-awal bulan Safar ya tahun ke-11 Hijriah, bulan Safar, Nabi keluar ya untuk pergi ke Uhud ya dalam rangka untuk apa? Untuk mendoakan para syuhada ya, sahabat-sahabat Nabi yang meninggal pada perang Uhud. Ya, di antaranya di sana ada paman Nabi yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, Nabi mendoakan mereka dengan doa yang banyak ya, sebagaimana berdoa ketika sholat jenazah ya. Kemudian Nabi kembali dari Uhud tersebut ya, kembali dan berkhutbah di depan mimbar, di depan para sahabat. Nabi mengatakan, anna faratun lakum wa anna syahidun alaikum ya. Sesungguhnya aku yang akan duluan tiba di telaga dan aku akan menjadi saksi untuk kalian. Jadi Nabi akan duluan tiba di telaga dan aku akan menjadi saksi untuk kalian ya. Wa inni wallahi la anzuru ila haudil an, dan sungguhnya demi Allah saya sekarang melihat ya telagaku ini. Wa inni utitu mafatiha khazainal ard, dan sungguhnya aku diberikan ya kunci-kunci kekayaan dunia. Jadi Nabi diberikan kunci-kunci kekayaan dunia ya. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di, dan sesungguhnya ya demi Allah saya tidak takut kalian terjerumus ke dalam kemusyrikan. Jadi Nabi ya memberikan itu kepada para sahabatnya yang pada saat itu iman para sahabat sudah kuat ya, sudah tercancap bagaikan baja. Kata Nabi, sungguhnya aku tidak takut ya kesyirikan itu menimpa kalian karena iman kalian sudah kuat ya. Walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha. Akan tapi ya yang aku takutkan adalah ya kalian saling berlomba-lomba dalam memperebutkan dunia. Yang ini merupakan ya sebab apa? Sebab kehancuran manusia. Apabila manusia itu ya sangat tamak terhadap dunia, berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia ya, yaitu mereka memakan yang haram, tidak mempedulikan ya mencari rezeki yang halal, maka ini merupakan kebinasaan ya. Kemudian wa fi awakhir syahri Safar, kemudian di akhir-akhir bulan Safar ya, Safar itu bulan yang kedua ya, pada tahun 11 Hijriah, Nabi pergi ke Baqi ya, fi jawfil lail, pada tengah malam ya. Untuk apa? Fastaghfarolahum, untuk mendoakan ya orang-orang yang dikubur di Baqi. Kemudian Nabi mengatakan, inna bikum lahikun, sesungguhnya ya kami akan menyusul kalian. Nah, kemudian pada hari Seninnya ya, akhir dari bulan Safar, Nabi ya menyaksikan ya jenazah yang dikubur di Baqi, yaitu jenazah sahabat yang dikubur di Baqi ya. Kemudian ketika pulang ke rumah dari menyaksikan jenazah, maka Aisyah berkata ya, ini kata Aisyah berkata radhiyallahu anha, roja'a minal Baqi wa ana ajidu ya sudaan fi ra'si. Nabi pulang dari menyaksikan ya pengkuburan sahabat dari Baqi, sedangkan saya tertimpa pusing, sakit kepala, kata Aisyah. Jadi Aisyah tertimpa pusing ketika Nabi pulang ya. Wa ana aqulu, dan kata Aisyah, saya berkata kepada Nabi, wa ra'sa, aduh kepalaku sakit sekali ya. Faqala, maka Nabi juga mengatakan, bal ana wallahi ya Aisyah wa ra'sa, bahkan saya demi Allah wahai Aisyah yang sakit sekali kepala saya. Jadi dua-duanya sakit ya, Aisyah sakit kepala, sedangkan Nabi juga sakit kepala ya. Wa kana hadza bidayatu maradihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini ya awal mulanya Nabi sakit ya. Wa huwa ma'adzalika yaduru ala nisaihi, dan ya meskipun begitu, walaupun Nabi sakit ya telah diketahui bahwasanya Nabi istrinya banyak ya, yang masih hidup 9, maka Nabi ya bergonta-ganti rumah ya, untuk berpindah dari rumah istri pertama, istri kedua tuh sampai istri ke-9, tetap walaupun sakit tetap berpindah-pindah ya rumahnya dalam rangka adil terhadap para istrinya ya. Hatta stadda bihil marot, sampai sakitnya itu ya luar biasa, sangat
sampai sakit itu sampai keras sekali, ya. Ya, anak-anak sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasannya sakit yang menimpa Nabi itu sangat dahsyat sekali, ya. Karena ya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ya, bahwasannya ya beliau pernah berkata, ya, aku pernah mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ia sedang sakit. Kemudian aku letakkan tanganku di atas selimut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, aku dapati panasnya, ya, panas selimut itu, ya, sangat panas, ya, karena saat disentuh, ya, selimutnya sangat panas. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri itu tidak menyentuh badan Nabi, hanya menyentuh selimutnya, dan didapati selimutnya sangat panas sekali. Selimutnya saja sangat panas sekali, ya. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, betapa beratnya demam ini. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kami para nabi itu diberi ujian yang sangat berat, sehingga pahala kami dilipat gandakan. Ya. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri bertanya lagi, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, para nabi. Ya. Kemudian orang soleh, ya, sungguh ada di antara mereka yang diuji dengan kemiskinan, sehingga harta yang dimiliki tinggal baju yang dia gunakan. Sungguh para nabi dan orang soleh itu lebih bangga dengan ujian yang dideritanya melebihi kegembiraan kalian ketika mendapatkan rezeki. Jadi Nabi itu diberikan sakit demam yang sangat parah, ya. Bahkan, ya, dalam suatu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diberi demam, ya, sebagaimana, ya, 2 orang, ya, sakit demamnya 2 orang. Jadi kalau kita demam, misalnya orang biasa demam itu sekitar 38 sampai 40 derajat Celcius, ya, ketika kita demam itu panasnya seperti itu, 38 sampai 40 derajat Celcius, maka Nabi diberikan demam 2 kali lipat dari derajat tersebut. Berarti sekitar 77 sampai 80 derajat Celcius, ya. Panas sekali itu, ya. 77 sampai 80 derajat Celcius. Itu sekitar ukuran apa? Ukuran air yang ingin mendidih. Ketika kita masak air, kemudian itu ingin mendidih, maka seperti itu rasa yang diderita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka sampai pingsan Nabi ketika sakit tersebut, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari itu, ya, berada di rumah Maimunah, ya, salah seorang istrinya, yaitu Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ya, kemudian bertanya, aina ana godan, ya, di mana saya besok, ya, di rumah siapa saya besok. Jadi Nabi setiap hari itu menggilir istri-istrinya, ya, dalam hal rumah, ya. Maka kata Nabi, di mana, ya, saya besok tinggal di mana, besok saya tinggal di mana. Ya, Nabi menginginkan hal itu. Nabi ingin, ya, dipindahkan di rumah Aisyah, karena Aisyah merupakan istri Nabi yang paling Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cintai. Dan juga rumah Aisyah itu dekat dengan Masjid Nabawi, ya, berhimpitan langsung dengan Masjid Nabawi. Maka, ya, seluruh istri-istri Nabi yang 8 orang tersebut mengizinkannya, ya, Nabi ingin, ya, bermalam atau dirawat di mana. Maka Nabi, ya, ingin dirawat di rumah Aisyah. Maka Nabi keluar, ya, dibopong oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Jadi Fadl itu anaknya Abbas bin Abdul Muthalib, ya, Fadl bin Abbas, dan juga Ali bin Abi Thalib, ya. Di sisi kanan beliau ada Ali dan juga ada ada Fadl bin Abbas, ya. Sampai kaki Rasulullah SAW, ya, menggantung-gantung ke tanah karena sudah lemas sekali, ya, dibopong oleh 2 orang tersebut, ya, sampai dipindahkan ke rumah Aisyah, seperti itu, ya. Kemudian di rumah Aisyah, ya, pada suatu hari Aisyah juga membacakan kepada Nabi, ya. Nabi biasanya kalau sakit maka meruqyah dirinya sendiri dengan membaca surat Al-Falaq, An-Nas, kemudian surat Al-Ikhlas, ya. Maka Aisyah membacakan kepada Nabi, ya, surat Al-Muawwizat. Muawwizat itu adalah surat Al-Falaq dan An-Nas, kemudian Al-Ikhlas, ya.
dan juga doa-doa yang dihafalnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Aisyah juga meniup, ya, meniup untuk Nabi ketika dibacakan, maka Aisyah meniup untuk Nabi, ya, kemudian meniup ke telapak tangan Nabi, lalu tangan Nabi yang mengusapkan, ya, ke bagian yang sakit, ya, seperti itu. Kemudian, ya, diantaranya juga ketika Nabi sudah sangat parah sekali sakitnya, panasnya sudah sangat panas sekali, ya, Nabi mengatakan, ya, hariku alayya min sab'i qirob. Jadi, ya, apa namanya, subuh alayya sab'a qirob min sab'i abarin syatta. Jadi apa namanya, tuangkan kepadaku, ya, tuangkan kepadaku apa namanya 7 kantong air, ya, dari sumur. Maka istri-istri Nabi segera mengambil 7 kantong air. Nabi didudukkan ke dalam sebuah ember atau ini, ya, bak, ya. Kemudian disiramkan kepada Nabi, ya, hatta akhruja ilan nasi fa'ahadu ilaihim, sampai saya bisa menemui orang-orang, ya, agar Nabi bisa menemui orang-orang karena saking panasnya. Maka Nabi minta dituangkan 7 air, 7 kantong air agar dingin, ya, badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik anak-anakku sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena buku kita sampai sini yang kita bahas, ya, insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya, ya, dalam membahas tentang tatkala Nabi, ya, sakit. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi sambungannya di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.